Pemirsa, di tengah suasana Ramadan yang seharusnya penuh kedamaian, justru badai besar menghantam rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardati Namawah. Gugatan cerai resmi dilayangkan. Isu talak via telepon mencuat. Dan yang paling mengejutkan, muncul dugaan adanya kubu ketiga yang disebut-sebut menjadi dalang di balik retaknya hubungan ini. Benarkah ada tangan-tangan tak terlihat yang sengaja mengobok-obok rumah tangga mereka? Mengapa rencana damai yang sempat dirancang justru kandas di tengah jalan? Dan di tengah konflik yang kian memanas, siapa sebenarnya yang paling terluka? Insanul mengaku masih ingin berjuang demi sang buah hati. Namun di sisi lain, Mawa tampak mantap melangkah menuju perpisahan. Drama ini bukan lagi sekadar persoalan dua hati, tetapi telah menyeret opini publik dan isu hukum yang tak kalah panas. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Siapa yang berkata jujur, dan siapa yang menyimpan luka paling dalam? Bersama sorotan artis, kami hadirkan fakta terbaru, pernyataan eksklusif, dan perkembangan terkini yang tak boleh Anda lewatkan. Tetap bersama kami, karena kisah ini belum berakhir. Rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardati Namawah kini memasuki babak krusial setelah Mawa resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Langkah hukum tersebut menjadi sinyal kuat bahwa konflik keduanya tak lagi sebatas persoalan internal, melainkan telah naik ke ranah formal. Informasi yang dihimpun menyebutkan, gugatan ini diajukan setelah serangkaian ketegangan yang berlangsung cukup lama. Publik pun dibuat terkejut karena sebelumnya sempat beredar kabar adanya upaya perdamaian. Gugatan ini sekaligus mematahkan spekulasi bahwa hubungan mereka mulai mencair. Kini, proses hukum menjadi penentu arah akhir dari biduk rumah tangga yang sebelumnya diharapkan bisa kembali utuh demi sang buah hati. Saat ditemui awak media, Insanul Fahmi tak menutupi keterkejutannya atas gugatan tersebut. Ia menyebut keputusan itu menjadi pukulan berat, terlebih karena dirinya masih menyimpan harapan untuk rujuk. Dalam keterangannya, Insanul mengaku berada dalam posisi dilematis, antara mengikhlaskan atau tetap berjuang. Ia mempertimbangkan masa depan anak sebagai faktor utama sebelum mengambil sikap. Menurutnya, konflik yang berlarut-larut memang melelahkan, namun perpisahan juga bukan pilihan ringan. Ia mengaku masih melakukan perenungan mendalam, termasuk melalui doa dan istikharah, guna menentukan langkah terbaik agar keputusan yang diambil tidak dilandasi emosi semata. Berdasarkan penuturan Insanul, komunikasi antara dirinya dan Mawa sempat mengarah pada rencana damai. Bahkan wacana rujuk disebut pernah dibahas secara serius. Namun situasi berubah drastis ketika berbagai narasi berkembang di ruang publik. Ia menilai opini yang beredar membuat suasana semakin panas dan mempersempit ruang kompromi. Rencana pertemuan untuk menyelesaikan persoalan secara tertutup pun akhirnya tak terrealisasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik. Apakah memang ada faktor eksternal yang menghambat perdamaian? Yang jelas, kegagalan upaya damai tersebut menjadi titik balik yang memperkuat langkah hukum Mawa. Dalam pernyataannya, Insanul menyebut adanya kubu ketiga yang diduga turut memperkeruh konflik. Ia mengungkapkan bahwa situasi yang awalnya hanya melibatkan dua pihak, kini terasa seperti melibatkan tiga kubu yang saling memanas. Meski tidak menyebut nama, ia meyakini adanya pengaruh luar yang membangun narasi berbeda dari kenyataan. Dugaan ini memunculkan spekulasi luas di kalangan publik dan warganet. Namun hingga kini belum ada bukti konkret yang menguatkan klaim tersebut. Pernyataan ini justru mempertegas bahwa konflik mereka tidak lagi sederhana dan telah berkembang menjadi polemik yang kompleks. Salah satu isu paling sensasional adalah tudingan bahwa Insanul telah menjatuhkan talak kepada Mawa melalui sambungan telepon. Isu ini sempat ramai diperbincangkan dan menjadi salah satu dasar spekulasi publik. Namun Insanul dengan tegas membantah kabar tersebut. Ia menyatakan tidak pernah mengucapkan talak, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi apapun. Bantahan ini menjadi poin penting karena menyangkut keabsahan status pernikahan mereka. Hingga kini, belum ada bukti resmi yang menunjukkan adanya talak tersebut, sehingga proses perceraian tetap bergulir melalui jalur gugatan di pengadilan. Persoalan lain yang mencuat adalah isu pembatasan akses bertemu anak. Insanul sempat menyampaikan keinginannya untuk lebih sering bertemu buah hatinya di tengah konflik yang berlangsung. Namun Mawa membantah telah mempersulit pertemuan tersebut. Ia menyebut akses tetap terbuka, bahkan komunikasi masih bisa dilakukan melalui asisten rumah tangga. Menurut Mawa, pertemuan terakhir terjadi hanya beberapa hari sebelum pernyataan tersebut muncul.
Polemik ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara kedua pihak. Bagi publik, isu anak menjadi perhatian utama karena menyangkut dampak psikologis di tengah konflik orang tua. Di tengah suasana Ramadan yang identik dengan refleksi dan saling memaafkan, Mawa justru menyatakan tekadnya untuk melanjutkan proses perceraian. Ia mengakui memaafkan bukan hal mudah, terutama jika peristiwa masa lalu masih membekas kuat. Meski pintu maaf tidak sepenuhnya tertutup, rencana berpisah usai Lebaran disebut telah dipertimbangkan matang. Pernyataan ini mempertegas keseriusan langkah hukum yang ditempuh. Bagi Mawa, keputusan tersebut diyakini sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang dinilai tidak sehat jika terus berlangsung. Perkembangan konflik ini tak lepas dari sorotan media sosial. Berbagai akun gosip disebut turut membangun narasi yang memicu emosi publik. Insanul menilai pemberitaan dan komentar warganet ikut memperkeruh suasana. Sementara Mawa meminta agar tidak ada lagi fitnah yang berkembang, terutama di bulan puasa. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana konflik rumah tangga figur publik dapat dengan cepat menjadi konsumsi massal. Opini yang terbentuk di ruang digital kerap kali memengaruhi persepsi masyarakat, bahkan berpotensi memengaruhi dinamika komunikasi kedua belah pihak. Selain gugatan cerai, muncul pula dimensi hukum lain yang memperpanjang daftar persoalan. Kuasa hukum dari pihak terkait menyebut adanya laporan yang lebih dahulu naik ke tahap penyidikan dan meminta kepolisian mempertimbangkan langkah lanjutan secara proporsional. Pernyataan tersebut menambah kompleksitas situasi yang dihadapi kedua belah pihak. Proses hukum yang berjalan paralel ini berpotensi memperpanjang konflik jika tidak segera menemukan titik temu. Publik pun menanti bagaimana aparat penegak hukum akan menyikapi laporan yang saling bersinggungan tersebut. Kini, rumah tangga Insanul dan Mawa berada di persimpangan. Di satu sisi, Insanul menyatakan masih ingin berjuang demi keutuhan keluarga. Di sisi lain, Mawa tampak mantap melanjutkan proses perceraian. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada proses hukum serta kemungkinan komunikasi lanjutan yang mungkin terjadi. Di tengah badai opini dan proses penyidikan, harapan terbesar publik tertuju pada kepentingan anak agar tetap menjadi prioritas utama. Apakah keduanya akan menemukan jalan damai atau benar-benar berpisah setelah Lebaran? Jawabannya kini tinggal menunggu waktu.